Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi tentang ruang vektor. Langsung saja, ini agak berbeda dengan vektor yang sudah diambil pada SMA SMK. Ruang vektor ini sifatnya ada 10. Nah, ini ada 10, 1A sampai E, 2A sampai E. Jadi suatu himpunan V dengan dua operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar dikatakan suatu ruang vektor jika memenuhi yang pertama, jika U, V, W anggota V, maka U plus V anggota V ini berarti tertutup terhadap penjumlahan. U plus V sama dengan V plus U, jadi dibalik, bersifat ini nanti bersifat komutatif, distributif dan asosiatif. U plus V plus W, ini U plus V plus W, jadi kurungnya istilahnya diganti di U plus V jadi V plus W. Misalkan ada 0 anggota V, maka 0 plus V tambah V plus 0 sama dengan V, ini elemen 0. Dan untuk setiap V anggota V ada min V anggota V, V tambah min V itu sama ya, bersifat bisa dibalik, min V tambah V sama dengan 0, elemen 0 nya. Nah, itu untuk penjumlahan. Untuk perkalian misalnya U plus V U, V anggota W dan K, L sembarang skalar, maka berlaku KV anggota V, K plus LV sama dengan KV plus LV. Ini bisa dikalikan, kemudian K dalam kurung U plus V itu bisa KU plus KV. Ini tadi skalar depannya bisa dikali, ternyata K itu bisa dikali untuk penjumlahan. Nah, ini KL kali V itu bisa K dalam kurung L kali V, jadi kurungnya dipindah. Yang terakhir I kali V sama dengan V. Nah, ini pernah beberapa tahun saya mengajar dari 2013 itu banyak yang kesulitan, maka saya sederhanakan, kita hanya membahas tentang subruang. Subruang hanya memerlukan dua sifat. Apa sih subruang itu? Sebelum ke sifatnya, suatu himpunan bagian W dari suatu ruang vektor V. W anggota V itu disebut suatu subruang dari V jika W sendiri adalah suatu vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan oleh pada V. Jadi tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Ya, jadi ketika ada U, V anggota W, maka U plus V anggota W, K suatu skalar U anggota W, maka KU juga anggota W. Untuk lebih jelasnya, contoh 421, misalnya W itu X, Y, Z, di mana X plus Y plus Z sama dengan 0 adalah ruang bagian dari vektor R3. Selidikilah apakah W suatu subruang dari R3. Misalnya diambil UV anggota W dan skalar K, di mana U jadi langkah pertama kita ambil anggotanya dulu. U-nya misalkan X1 Y1 Z1 dari sini. V-nya kita misalkan X2 Y2 Z2 dari sini juga. Ini 2 dan 3 boleh, Pak? Boleh, bebas. Tapi kita buktinya harus secara umum. Dengan tadi ya, X1 plus Y1 plus Z1 sama dengan 0 dari definisi ini, dan X2 Y2 Z2 sama dengan 0. Nah, U plus V itu jadinya apa? U plus V dijumlah X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, Z1 tambah Z2. Nah, definisinya ingat, X1 plus X2, Y1 plus Y2, Z1 plus Z2. Dari definisi ini kita peroleh bahwa X1 tambah Y1 tambah Z1 sama dengan 0 dari sini ya. Nah, sini X2 Y2 Z2 ini juga sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0, maka dia tertutup terhadap penjumlahan. Nah, terus kita buktikan untuk tertutup terhadap perkalian skalar. K kali U skalar itu maksudnya sembarang bilangan ya. KX1 KY1 KY1, karena KX1 plus K, jadi didefinisikan kayak ini, KX1 plus KZ, KY1 plus KZ1. Ini 2 boleh nggak, Pak? Boleh. X2 Y2 Z2 juga boleh. Berarti K, ini K-nya keluar, X1 plus Y1 plus Z1. Dari definisi ini X1 Y1 Z1 sama dengan 0, berarti K kali 0, sembarang bilangan kali 0 pasti artinya juga 0, maka tertutup terhadap penjumlahan skalar. Jadi W adalah subruang dari R3. Memang menurut saya agak susah di materi ini, jadi saran saya diulang-ulang terus, nanti bisa mengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.